Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Berkat ridhonya saya dapat melaksanakan tugas agama bermanfaat, yaitu sumber hukum Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wita Ridlanjani dari Universitas Pamulang, Prodi Sarjana Akuntansi S1 kelas 01-003 dengan NIM 2111112187. Dosen pembimbing Bapak Hadi Prana Abadi SPD IMPD dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, di sini sudah terlihat daftar isi topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai apa sih sumber hukum Islam itu, ada apa aja sih macam-macamnya, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Baik teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Apa sih sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam, bersifat dinamis, mutlak, tidak pernah mengalami kemandekan, kefanaan, ataupun kehancuran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Setiap umat Islam wajib taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, Rasul, hadis, dan ulil amri ijtihad. Teman-teman, mentaati Allah dan Rasul bersifat mutlak, sementara mentaati pemimpin atau ulil amri hanya berlaku selama mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4340 dan Muslim 1840. Jika ada ulil amri atau pemimpin yang terlepas dari Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh mengikutinya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang macam-macam sumber hukum Islam. Apa aja sih macam-macam sumber hukum Islam? Ada berapa? Sumber utama hukum Islam ada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijtihad. Dari ketiga sumber hukum Islam ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, syarat. Yuk kita simak. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Yang paling utama, tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takulil kha'inina khasiman. Nama-nama Al-Quran menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan, karena isinya adalah firman Allah yang dibaca oleh siapapun. Alkitab yang ditulis, karena dia ditulis pada lembaran-lembaran dan dikumpulkan dijilid menjadi mushaf. Yang ketiga itu ada Al-Furqan, pembeda yang hak dan batil atau yang benar dan salah. Yang keempat itu Az-Zikir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar dan durhaka. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Teman-teman harus tahu, Al-Quran bukan hanya untuk satu umat, tapi untuk seluruh umat. Bukan untuk satu abad, tapi sepanjang masa. Oleh karena itu, ajaran-ajarannya mencangkup aspek kehidupan sehari-hari.
Isi kandungan Al-Quran ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Akidah berkaitan dengan keimanan manusia kepada Allah, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu merupakan suatu akidah yang berkaitan dengan antara manusia dengan Allah, keimanan manusia dengan Allah. Lalu ada ibadah. Ibadah itu yang berhubungan langsung kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, naik haji. Itu merupakan suatu ibadah. Lalu ada akhlak. Akhlak tuntunan yang berkaitan dengan perilaku, moral, baik individu maupun kelompok. Adapun muamalah, muamalah itu hubungan antara sama manusia dan alam sekitarnya. Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Adapun fungsi Al-Quran selain nasihat dan sumber pokok Islam, fungsi Al-Quran juga sebagai sumber segala sumber hukum atau masdar hukum, sebagai mukjizat terbesar, mukjizatul al-kubro, sebagai pedoman hidup, minhajul hayah, sebagai pemberi syafaat atau asyafah, sebagai obat asyifa. Adapun bukti kebenaran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Al-Quran memiliki kehebatan isi maupun keindahan bahasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, apalagi dikalahkan. Jadi teman-teman, kitab suci Al-Quran ini kitab yang paling sempurna, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan bagaimanapun. Adapun bukti lainnya tentang kebenaran Al-Quran yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 2-4 tentang peristiwa yang belum terjadi. Kemudian ramalan itu pun betul terjadi, misalnya dalam ramalan Al-Quran tentang kemenangan Romawi dalam peperangan melawan Persia. Dalam surah Al-An'am ayat 125 mengenai tentang ayat-ayat ilmiah atau ilmu pengetahuan dapat dibuktikan melalui penelitian-penelitian ilmiah. Oke teman-teman, kita lanjut ke sumber hukum Islam yang kedua, yaitu ada hadis. Hadis menurut bahasa, perkataan, perbuatan, dan berbicara. Secara istilah, hadis merupakan suatu perkataan, perbuatan, ketetapan, serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Macam-macam hadis berdasarkan perawinya ada 3. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis masyhur, yang ketiga ada hadis ahad. Baik teman-teman, berikut penjelasan pengertian mengenai mutawatir, masyhur, dan ahad. Simpelnya begini teman-teman, kalau mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan dan bersepakat bahwa mereka tidak akan berdusta. Kalau hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 atau orang lebih namun tidak mencapai mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih tetapi jumlahnya tidak mencapai perawi hadis mutawatir. Hadis dibagi beberapa jenis menjadi 4. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dhaif, maudhu. Oke teman-teman, yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih artinya sanadnya bersambung dan tidak ada cacat ataupun rusak. Jadi gini teman-teman, apabila hadis dapat dikatakan sahih jika memenuhi 5 syarat. Apa aja sih syaratnya? Berikut syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatannya bersifat adil. Yang ketiga, bersifat dzabit. Dzabit adalah orang yang hafalnya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Lalu tidak janggal atau syadz, artinya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi sahihnya. Yang terakhir terhindar dari ilat atau cacat.
tidak memiliki cacat disebabkan hal-hal yang tidak baik atau yang kelihatan samar-samar. Oke, selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan merupakan macam-macam hadis yang sanadnya tersambung. Apa aja sih syarat-syarat hadis hasan? Syarat hadis hasan sebagai berikut: para perawinya yang adil, kedabit perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, tidak mengandung ilat. Teman-teman, hadis sahih sama hadis hasan ini sebenarnya kayak hampir sama gitu. Nah, perbedaannya itu hanya dari hafalan. Kalau hadis hasan, rawinya tidak kuat hafalannya. Hadis do'if, hadis yang lemah. Kenapa demikian disebut lemah? Karena penyebab hadis ditolak atau tidak diterima banyak. Akan tetapi secara keseluruhan merajuk pada dua sebab: sanadnya tidak bersambung dan di dalam rangkai sanadnya terdapat rawi bermasalah. Oke, ada hadis maudhu atau hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis padahal bukan hadis. Nah, teman-teman harus mengetahui hadis ini palsu atau tidaknya. Kita flashback ke tadi, ada syarat-syarat hadis yang harus kalian ketahui. Apabila sanadnya, rawinya itu ada atau kuat, maka bisa disebut hadis. Teman-teman sekarang bisa membedakan kan mana hadis palsu, mana hadis asli, karena kita tadi sudah menjelaskan mengenai syarat-syarat hadis itu seperti apa. Nah, jangan sampai hadis maudhu ini ada dan kalian tidak mengetahui kalau maudhu ini palsu. Teman-teman, kita lanjut sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ada ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan yang dicari dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Orang yang mujtahid harus orang yang benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihadnya salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Ijtihad mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dengan bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dalam kehidupan modern sangat penting. Kenapa demikian? Semakin berkembang zaman, kehidupan masyarakat menghadapi persoalan itu semakin kompleks. Apa aja sih syarat ijtihad? Yang pertama itu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman tentang Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan torik sejarah, lalu mengenal isbat atau perumusan seperti hukum dan melakukan qiyas, lalu memiliki akhlakul karimah. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yaitu ada ijma, qiyas, masalah mursalah. Oke teman-teman, kita bahas dulu yang pertama itu ijma. Apa sih ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Lalu ada qiyas. Apa sih qiyas? Qiyas mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah yang pernah karena ada alasan yang sama. Lalu ada masalah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun bacaan Al-Quran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya pada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wita Ridlanjani dari Universitas Pamulang. Moto hidup gawe heras, ikhtiar aya doa ge nya. Jangan lupa